Kisah heroik Perang Badar, kemenangan gemilang kaum Muslim. Pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah, langit di atas Badar tampak kelabu, seolah menjadi pertanda akan terjadinya pertempuran besar. Angin gurun berhembus, membawa debu kering yang menyapu wajah para prajurit yang tengah bersiap. Dua pasukan dengan kekuatan yang sangat berbeda berdiri di atas tanah gersang. Pasukan Muslim, yang hanya berjumlah 314 orang, berdiri tegak dalam barisan. Meskipun banyak di antara mereka belum pernah merasakan kerasnya peperangan, mereka tetap memegang pedang yang sebagian besar tumpul, hanya sekadar alat untuk bertahan. Tak ada baju besi yang melindungi tubuh mereka, hanya kain lusuh yang melilit badan serta keyakinan bahwa Allah adalah pelindung utama. Sementara itu, di seberang sana, pasukan Quraisy berjumlah 1.000 prajurit siap tempur, lengkap dengan kuda-kuda perang, baju besi yang mengkilap, dan pedang-pedang tajam. Wajah mereka dipenuhi kesombongan, yakin bahwa jumlah yang besar dan persenjataan lengkap akan dengan mudah menghancurkan kaum Muslim. Namun, dalam medan perang, bukan hanya jumlah dan senjata yang menentukan kemenangan. Ada iman yang berkobar di hati setiap pejuang Muslim, ada keyakinan bahwa mereka berjuang di jalan Allah. Meskipun tampak mustahil, mereka percaya bahwa kebenaran akan menang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Perang Badar bermula dari kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa barang dagangan yang sangat berharga dari Syam menuju Mekah, sebuah perjalanan panjang melintasi padang pasir. Rasulullah mendengar kabar ini dan segera memahami bahwa ini adalah peluang berharga. Kafilah tersebut bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga simbol kekayaan dan kekuatan kaum Quraisy. Jika kafilah ini dapat dicegat, dampaknya bukan hanya akan melemahkan ekonomi Quraisy, tetapi juga menunjukkan bahwa kaum Muslim bukanlah kelompok yang bisa diremehkan. Rasulullah kemudian mengutus Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk melakukan pengintaian ke arah utara. Dari pengintaian itu, mereka mendapatkan informasi bahwa kafilah dagang Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang. Mereka segera kembali ke Madinah dan menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Rasulullah dan kaum muslimin segera bersiap. Namun, beliau tidak mewajibkan seluruh sahabat untuk ikut serta. Beliau hanya mengajak mereka yang bersedia menghadang kafilah tersebut. Bagi siapa saja yang siap, bersiaplah, kata Rasulullah dengan tenang. Sebagian besar sahabat mengira ini hanya akan menjadi misi kecil seperti sebelumnya, sehingga tidak banyak yang mempersiapkan diri dengan sempurna. Mereka tidak menyadari bahwa ini akan menjadi pertempuran besar, pertempuran yang akan menentukan masa depan umat Islam. Pasukan Muslim yang berjumlah 314 orang berangkat dengan perbekalan seadanya. Mereka tidak membawa banyak kuda atau peralatan perang yang memadai. Hanya ada 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang mereka naiki secara bergantian. Di sisi lain, pasukan Quraisy segera bersiap setelah Abu Sufyan mengirimkan pesan peringatan kepada mereka. Pasukan besar yang terdiri dari 1.000 prajurit, lengkap dengan persenjataan dan kuda-kuda, segera berangkat untuk menghadapi kaum muslimin. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan berhasil menghindari penyergapan dan meminta pasukannya untuk kembali ke Mekah. Namun, Abu Jahal dengan kesombongannya menolak untuk mundur. Tidak! Kita akan maju ke Badar dan menunjukkan kepada Muhammad siapa yang berkuasa di sini, katanya dengan lantang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dengan itu, pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Malam sebelum pertempuran terasa begitu panjang bagi kaum muslimin. Suara angin gurun yang menderu di luar tenda terdengar seperti bisikan kematian yang mendekati mereka. Beberapa sahabat duduk dengan wajah cemas, mencoba menenangkan diri dengan zikir. Di sudut lain, beberapa sahabat melakukan sholat malam, memohon pertolongan Allah untuk hari esok. Rasulullah memilih untuk menyendiri di bawah naungan sebuah pohon.
beliau memanjatkan doa panjang kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak menolong kami, tidak akan ada lagi yang menyembah MU di muka bumi ini, kata Rasulullah dengan penuh harapan. Air mata mengalir di pipi beliau. Abu Bakar, yang berada di dekat Rasulullah, mencoba menenangkan beliau. Cukuplah, wahai Rasulullah. Engkau telah memohon dengan sangat kepada Allah, katanya. Pagi itu, kedua pasukan bersiap untuk bertempur. Di sisi kaum Quraisy, Abu Jahal berdiri di depan pasukannya dengan penuh keyakinan. Wajahnya memancarkan kebencian dan kesombongan. Di sisi kaum muslimin, Rasulullah memberikan arahan terakhir kepada pasukannya. Beliau menekankan pentingnya kedisiplinan dan meminta agar mereka tidak menyerang kecuali atas perintah beliau. Wahai kaum muslimin, bersabarlah dan yakinlah bahwa Allah bersama kita, kata Rasulullah dengan tegas. Setelah kedua pasukan saling berhadapan, Abu Jahal memerintahkan pasukan Quraisy untuk mengeluarkan prajurit terbaik mereka, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka maju ke depan menantang kaum muslim untuk adu tanding 1 lawan 1. Rasulullah kemudian memerintahkan 3 sahabatnya untuk maju. Mereka adalah Ubaidah bin Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiganya maju dengan langkah tegap, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh yang sangat berpengalaman. Di bawah terik matahari Badar, Ali bin Abi Thalib yang masih sangat muda berhadapan dengan Walid bin Utbah, seorang prajurit Quraisy yang tangguh. Bismillahirrohmanirrohim, bisik Ali dengan lembut. Ia melompat maju dengan kecepatan luar biasa. Pedangnya berkilat di udara, menyambar ke arah Walid dengan kekuatan penuh. Walid terkejut oleh kecepatan Ali, nyaris tak mampu menangkis serangan itu. Dengan satu tebasan cepat, Ali melukai bahu Walid. Walid tersungkur ke tanah, darah mengucur deras. Dengan satu tebasan lagi, Walid bin Utbah tak bisa bangkit lagi. Di sudut lain, Hamzah dan Ubaidah juga menghadapi musuh mereka dengan keberanian luar biasa. Hamzah, yang dijuluki Singa Allah, menghadapi Syaibah dengan kekuatan luar biasa. Pedangnya berayun dengan presisi dan ketepatan, menebas lawannya dengan cepat. Syaibah jatuh tersungkur tanpa sempat memberikan perlawanan. Sementara itu, Ubaidah bertarung dengan Utbah. Meskipun lebih tua, Ubaidah tetap gesit. Pertarungan mereka berlangsung sengit hingga akhirnya Ubaidah terluka parah oleh tebasan pedang Utbah. Melihat hal ini, Hamzah dan Ali segera membantu, berhasil mengalahkan Utbah. Namun, Ubaidah akhirnya gugur akibat luka parahnya. Perang Badar melahirkan para pahlawan Islam seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dengan keberanian mereka mengukir kemenangan gemilang kaum muslimin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Dukungan Anda sangat berarti dalam menyebarkan konten sejarah Islam agar lebih dikenal. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, semoga bermanfaat.